teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Ya, video kali ini kita juga akan bahas tentang petisi petisi pembatalan Danu. Dan juga ada info baru tentang petisi baru yang mendukung Danu gitu. Jadi, wah gila sih ya untuk para netizen atau masyarakat ini tentunya saling adu mengadu ya masalah Danu menjadi JC atau enggak gitu ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Siapa yang tidak mendukung Danu ya tentunya orang-orang yang mendukung mungkin Pak Yosep dan juga Bu Mimin dan juga Aridi dan Abi gitu ya. Dan juga mungkin ada masyarakat juga di luar dari itu yang menginginkan Danu tidak menjadi JC. Tentunya 90% orang-orang yang tidak mendukung Danu menjadi JC adalah orang yang mendukung Pak Yosep ya teman-teman. Jadi itu sangat wajar. Dan apakah itu petisi ya? Petisi itu apa sih Bang? Petisi itu adalah suara masyarakat ya teman-teman, atau aduan masyarakat kepada pemerintah atas keputusannya gitu kan, agar keputusan tersebut mungkin diralat atau keputusan itu didukung kan, kayak gitu. Itu ya seperti itu ya teman-teman, apa yang pengaduan masyarakat memang harus diterima dengan baik ya. Tapi di sini memang kelemahannya apa Bang? Kelemahannya adalah untuk petisi tersebut untuk petisi tersebut tidak ada kekuatan hukum ya teman-teman. Jadi di sini untuk LPSK sendiri tidak harus menjawab petisi tersebut gitu. Jadi untuk LPSK berhak untuk tidak menjawab dari pengaduan tersebut gitu teman-teman. Jadi di situ lemahnya. Petisi itu kan secara halus ya, jadi demo secara halus. Kalau misalkan secara kasar ya demo secara langsung di lapangan sebenarnya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau berdemo ya silakan berdemo. Kira-kira bisa dilihat gitu kan, seberapa besar sih orang yang mendukung Danu, seberapa besar sih orang yang tidak mendukung Danu gitu kan ya. Kalau kita melihat dari sisi masyarakat Subang sendiri, bisa teman-teman lihat kemarin prarekonstruksi dan juga rekonstruksi itu teman-teman udah bisa lihat untuk ribuan masyarakat Subang sangat mendukung Danu menjadi JC gitu kan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang mendukung Pak Yosep ya. Tentunya sangat sedikit berbanding terbalik dengan orang-orang yang mendukung Danu. Kenapa seperti itu Bang? Karena terlepas dari perbuatan Danu itu sendiri, orang-orang mendukung Danu itu karena Danu ini ada yang namanya suatu kontribusi gitu. Ada yang namanya suatu kontribusi untuk mengungkap kasus ini. Tidak bisa dipungkiri buat teman-teman yang mendukung Danu ataupun mendukung Pak Yosep pasti tidak bisa memungkiri atas pengakuan Danu ini kita sampai hari ini sampai mencapai yang namanya mau masuk ke persidangan gitu teman-teman. Tapi bagaimana jika Danu tidak menyerahkan diri pada saat itu? Pasti sampai saat ini teman-teman masih mencemooh, masih tentunya tentunya masih menggerutu gitu kan, tentunya masih males. Pasti selalu berkomentar, kapan ini kasus Subang selesai, kapan kasus ini selesai Bang, kenapa kayak gini terus Bang, sampai kakek nenek nggak bakal kelar Bang. Terus di saat semuanya sudah mau kelar, tentu di sini ada juga menjadi rintangan-rintangan dari masyarakat itu sendiri. Ngapain Danu jadi JC Bang gitu kan, Danu pembohong segala macam. Apakah benar seperti itu? Ya tentunya benar ya teman-teman. Di awal memang Danu berbohong segala macam, dan yang sudah diutarakan oleh masyarakat yang tidak ingin Danu menjadi JC, yaitu memang pernyataannya benar gitu teman-teman, seperti itu. Namun gue yakin ya pihak LPSK sudah menimbang akan hal tersebut. Ada sisi negatif dan positifnya gitu kan. Apakah kebohongan Danu ini beralasan kan seperti itu tentunya kan dari pihak LPSK juga mempertimbangkan hal tersebut gitu ya. Apakah Danu ini pantas gitu kan ya. Yang bisa menentukan memang LPSK itu sendiri. Namun yang menentukan nanti adalah hakim ya di pengadilan gitu teman-teman. Tentunya gak usah khawatir sebenarnya, ngapain khawatir ya masalah JC Danu. Kalau gue sendiri juga pada saat Danu menyerahkan diri ya, Danu pun kan tidak tahu ya akan diterima JC atau enggak. Yang penting dia udah menyerahkan diri dulu. Entah bagaimana dia kan mau jadi JC atau enggak, itu kan ya tergantung dari
LPSK itu sendiri gitu kan, menerima atau enggak kan, gitu aja sebenarnya. Terus nanti juga kan Danu nggak tahu bakal diterima atau enggak kan di pengadilan, kemungkinan juga masih bisa ditolak kan kalau misalkan dia memang berbohong atau dia salah kan, seperti itu ya, atau memang tidak masuk kriterianya gitu ya. Namun di sini ya silakan ya teman-teman untuk buat teman-teman yang tidak setuju, dan ini menjadi pertimbangan buat hakim juga ya. Namun jika ditanya untuk diri gue pribadi ya, diri gue pribadi dari awal gue mendukung Danu untuk menjadi JC. Gue support Danu dalam arti kata support dia mau menyerahkan dirinya gitu kan ya, untuk dihukum di penjara, ibarat kata gitu kan, entah dia menjadi JC atau enggak, gue udah mengapresiasi hal tersebut. Tapi digarisbawahi bukan mengapresiasi perbuatannya, tapi dia sudah mau kontribusi untuk kasus ini bisa selesai. Di situ sih sebenarnya untuk titiknya gitu kan ya. Namun tentunya di sini banyak mungkin kebencian dari teman-teman yang sudah tertimbun lama atas kebohongan-kebohongannya, mungkin kayak gitu. Kalau soal kebohongan sebenarnya dari teman-teman yang dari awal banget mengawal kasus Subang pasti ya sudah tahu ya akan yang namanya Danu ini mendapatkan intervensi dari awal gitu kan ya. Dan dari awal juga Danu sudah mengucapkan nama Pak Yosep, Bu Mimin kan, seperti itu. Namun di sini tidak ditangkap lebih sama pihak kepolisian itu sendiri gitu kan. Dan juga apa ya? Dan juga di sini dikuatkan apa tuh Bang? Dari Danu sendiri pernyataannya tidak ditanggapi gitu kan ya. Kalau ditanggapi gitu kan Danu berbohong atau enggak, harusnya sudah ditindak. Danu harusnya sudah ditangkap, dan kemungkinan pada saat itu juga Pak Yosep sebenarnya dan Bu Min harusnya sudah ditangkap pada saat itu jika pihak mungkin Polres atau Polsek pada saat itu bisa bertindak tegas kan kayak gitu. Namun di sini memang terbukti adanya OOJ. Apa buktinya Bang? Buktinya dari Danu sendiri kata-katanya mentah gitu ya. Terus dari Pak Purnawirawan juga kata-katanya mentah, padahal beliau bukan muncul dari baru sekarang gitu kan ya, tapi munculnya dari dulu. Tapi laporannya ini memang mentah gitu teman-teman, tidak dianggap atau tidak didengar. Begitu juga dengan Bu Hastri gitu kan ya. Bu Hastri sudah teman-teman lihat sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kuat lagi, nonton Bu Hastri bersama yang Deddy Kobuser gitu ya. Dia juga gemes kan akan kasus Subang ini, sebenarnya bisa dibilang kayak gitu. Namun di situ dia sangat berhati-hati, dia minta maaf ya untuk mungkin dari Polresnya gitu kan ya, atau Polseknya ya, dia tidak mau menjelekkan nama kepolisian itu sendiri karena beliau juga bagian dari kepolisian. Namun di situ bisa dilihat dari raut mukanya bahwasanya apa kinerja yang dia sudah lakuin itu nggak ada artinya gitu teman-teman, tidak dilanjutkan gitu, padahal dia yakin bisa gitu kan, akan dari jam kematiannya segala macem gitu kan, dari noda merah dan segala macam itu sebenarnya sudah jelas, tapi ya tidak ditanggapi gitu. Jadi percuma gitu, apa yang dia lakuin itu sia-sia gitu. Dan alhamdulillah dia juga sudah bersyukur kemarin Bu Astri di podcastnya Anjas ya kan, dia kebetulan datang ya ke Thailand, dan di situ dia podcast bareng, dan dia syukur udah ditentuin gitu orangnya gitu kan. Dan banyak sih sebenarnya kalau misalkan kita berargumen tentang Danu, tentang OOJ gitu kan ya, semuanya sudah jelas. Dan gue juga nggak menyalahkan buat teman-teman yang mungkin membuat petisi untuk Danu gitu kan ya. Dan di situ kan juga buat masukan buat LPSK. Namun di sini kalau misalkan Anjas bilang hal itu adalah konyol, ya gue setuju sih. Mungkin kalau tambahan dari gue ya, selain konyol, menurut gue itu adalah perbuatan yang sia-sia. Kenapa kayak gitu Bang? Ya karena itu sebenarnya sudah disaring habis-habisan sama LPSK. Kalau LPSK itu tidak begitu aja percaya sama Danu, dan pertimbangannya itu banyak, benar-benar dirapatin tentang Danu menjadi JC. Dan akhirnya karena sesuai dengan undang-undang kriteria dari Danu itu baru semuanya bisa disetujui kayak gitu kan. Dari LPSK juga bekerja sama dengan Polda Jabar gitu, jadi dia nggak sendirian untuk menentukan Danu ini gitu untuk menjadi justice kolaborator gitu kan ya. Terus apa lagi Bang gitu. Kalau dari kalau Bang Freddy sendiri sudah membuat video ya mengenai motif dibalik petisi
pembatalan JC gitu. Itu sudah sebenarnya garisnya sudah terbaca. Orang-orang yang tentunya mendukung Danu tidak menjadi JC atau pembatalan Danu menjadi JC, tentunya sudah tahu pihak-pihak mana aja gitu kan, yang tentunya yang tidak menyukai Danu dan segala macam. Dan juga mungkin ada juga yang membuat konten gitu kan untuk menyerang Danu kan kayak gitu. Terus juga arahnya ya, kalau dari Bang Freddy arahnya sudah kelihatan setelah dia membuat petisi tentang Danu, terus akan diarahkan untuk masyarakat bisa ke arahnya untuk mencari pelaku sebenarnya dan bukan Pak Yosep dan Bu Mimin. Itu sebenarnya sudah sangat terbaca banget kayak gitu, dan gua akui itu ya kayak gitu. Namun apakah salah melakukan hal tersebut? Ya tentunya nggak salah, namun sudah sangat terlihat tujuannya kan kayak gitu. Jadi ya, walau buat gue pribadi silakan mati-matian untuk mendukung Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman, itu hak teman-teman. Dan silakan juga buat teman-teman yang mendukung Danu, dan itu hak teman-teman juga. Jadi kita ini berhak ya, walaupun memang di atas kertas ini lebih banyak untuk pendukung Danu ya daripada untuk yang pendukung Pak Yosep. Ya baiknya sih memang untuk kali ini garis tengahnya memang untuk Polda Jabar kita doakan ya teman-teman agar cepat naik P21, agar ini semuanya barang bukti gitu kan, saksi ahli, saksi kunci dan segala macam bisa benar-benar diuji. Dan apakah nanti Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi apakah dinyatakan bersalah atau enggak kan kayak gitu. Kalau dari diri gue pribadi, kalau misalkan dari Danu tidak nanti disahkan sebagai JC oleh hakim, ya gue nggak masalah gitu. Yang terpenting poinnya kalau ya menurut gue, kalau ini bisa selesai dan benar-benar hakim tersebut bisa memutuskan secara adil-adilnya untuk kedua korban gitu kan. Apakah kedua korban itu secara adil memang ditetapkan Pak Yosep, ataukah ada tersangka lain selain Pak Yosep kan kayak gitu, secara adil-adilnya gitu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada kan kayak gitu. Jadi intinya adalah Danu menjadi JC ataupun Danu tidak menjadi JC itu sebenarnya tidak memungkiri bahwasanya Danu sudah berkontribusi untuk kasus ini ya teman-teman. Dan juga untuk kasus ini, baik Danu menjadi JC ataupun enggak, insya Allah akan selesai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Danu menjadi JC, sebenarnya itu bukan halangan sama sekali untuk selesainya kasus ini gitu ya. Justru kalau menurut gua, kalau misalkan mungkin ada yang tidak setuju akan Danu menjadi JC dan segala macam, itu malah akan meruwet atau memperpanjang masalah untuk kasus ini yang harusnya bisa selesai secara cepat gitu. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.